Noun itu apa sih? Disebut apa? Preposition. 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 Ingat kata benda yang jatuh setelah preposition, noun, itu Subjek. bukan subjek. Berarti bukan subjek ya ini. Oh, Iya, nggak boleh jadi subjek. Jadi subjeknya hundreds. adalah Hundreds of flat hundreds top ini ya, mountains. hundreds of laptop modules itu adalah subjek. Jadi subjeknya adalah plural. Plural. Uh, Bisa. Nah, kemarin teman-teman bisa terangin tentang inverted ya, inversion. Inversion itu apa? Inversion itu adalah rumus yang mana verbnya di depan, setelah itu subjek. Ketika situasi apa? Situasi salah satunya yaitu ada keterangan tempat di depan. Place. Place di depan. Nah, ini on the floor of the Pacific Ocean itu adalah expression plus expression ya. Jadi ada on ini di on the floor of the Pacific Ocean. Suaranya mungkin bisa di off-kan dulu ya, Miss. Oke. Jadi dalam hal ini verbnya didahulukan yaitu is. Akan tetapi subjeknya adalah plural ya. Ini mountains di sini ada tanda S berarti plural. Jadi verbnya harus menyesuaikan menjadi plural yaitu diganti menjadi R. are. Yes. Diganti menjadi are ya. Itu. Oke. Itu namanya inversion ya. Materi tentang inversion. Kebalikan yang mana? Dalam soal TOEFL biasanya muncul place expression yang berada di depan kalimat. Seperti nomor 16 ini. On the floor baru verbnya. Setelah itu subjeknya. Nah ini baru masih satu kalimat ya. Karena subjek verbnya cuma satu. Lanjut kita ke nomor 17. Because of the flourish with which John Hancock signed the Declaration of the Independence, his name becomes synonymous with signature. Ada yang sudah bisa menjawab? Silakan. Si Miss. Miss. Charlie. Miss. Oke, ada yang Alpha, ada yang Charlie. Ada yang Alpha, ada yang Charlie. Charlie. Oke, good. Ada yang selain Alpha sama Charlie? Tidak ada. Yang pilih which kenapa? Salah. Yang pilih become kenapa? Salah. Izin menjawab, Miss. Become Ya. salah karena John Mm-mm. Hancock signet itu kan verb 3 atau verb 2 ya, Miss. Terus become kan verb 1. Jadi harusnya menggunakan verb 2 atau verb 3 yang sesuai dengan signet itu. Oke, paralel maksudnya ya. Oke. Iya. Yang menjawab, thank you. Miss siapa tadi yang menjawab ya? Dengan Miss siapa? Miss soalnya nggak bisa lihat nih, guys. Kalau pakai laptop bisa lihat Miss siapa yang ngomong. Yang memilih Alfa, ada yang tahu kenapa? Alasannya? No idea. Bukan Yes? verb, Miss. Mm-mm. Tidak mengindikasikan verb, maybe. Karena Oke. dia ada nama orang sesudahnya, Miss. Mungkin harusnya whom. Oke, seharusnya Wu maksudnya ya. Oke. Thank you. Take it out. Oke, teman-teman pernah belajar tentang adjective clause, noun clause gitu ya. Jadi ini kalimatnya awalnya adalah because of itu artinya apa? Because of itu sebagai preposition ya. Jadi preposition itu plus apa? Plus noun ya, plus noun bukan plus kalimat ya. Because of yang artinya gara-gara. Jadi gara-gara apa? The flourish. Nah, the flourish ini noun juga.
ya. Jadi because of the flourish, with itu sebagai preposition. Nah, setelah preposition itu harusnya apa? Harusnya kata benda ya kan? Nah, kata bendanya dalam bentuk apa? Kata bendanya dalam bentuk non-clause. Wait. Kata bendanya dalam bentuk non-clause. Jadi non-clause itu dalam bentuk yang mana harus ada penghubung antar kalimat. Yang di sini, which itu menjelaskan apa? Menjelaskan the flourish. Gitu. Jadi boleh ya. Jadi which itu penggantinya the flourish. Which apa? Yang mana John Hancock sign itu. The Declaration of Independence. Ya. Jadi ini adalah sebuah non-clause yang mana menjelaskan tentang the flourish. Flourish itu apa sih? Toko bunga nggak sih ya? Seperti itu. Kemudian ini masalahnya, yang salah adalah ini non-clause ya. Dan di sini kalau kita mengidentifikasi dengan singkat, ya, dengan singkat. Ada berapa verb? Oh, di sini ada 2 verb, yaitu signed sama become. Ya. Nah, ketika verb, subjeknya adalah John Hancock, subjek, ya, subjek yang mana which John Hancock ini adalah kalimat, anak kalimat ya. John Hancock signed ini adalah verb 2 guys, bukan verb 3. Nggak mungkin verb 3 itu berdiri sendiri ya, nggak mungkin. Yang berdiri sendiri itu cuma verb 2. The declaration itu sebagai objek, kemudian his name kembali ke siapa? Kembali ke John Hancock ya. Berarti harusnya verb yang kedua menjadi verb 2 juga, bukan verb 3 atau verb 1. Jadi become itu adalah verb 1. Become. Verb 2-nya adalah became. Iya, verb 3-nya adalah Become. iya, kembali lagi ke verb seperti verb 1, Become. become ya. Become, became, become. Seperti itu. Jadi guys, jawabannya adalah Charlie yang salah. Charlie ya. Next, kita lanjut ke nomor 18. Segregation in public schools was declared unconstitutional by the Supreme Court in 1954. Charlie. Oke, Charlie. Maaf, mau tanya, Oke. perbedaan kapan kita ngegunain become verb 1 sama become verb 2 itu dari mana perbedaannya ya, Miss? Kalau boleh tahu. Terima kasih. Oke, pertama dari time signal ya. Wait. Verb 2 digunakan ketika pertama ada past time. Tahun lalu ya, seperti disebutkan tahun. Tapi di sini tidak ada tahun, Miss. Nah, tapi di sini ada nama tokoh lawas ya. Nama tokoh sejarah, yaitu siapa? John Hancock. Tapi kita nggak tahu, Miss, dia itu nama tokoh atau bukan. Ya, berarti yang ketiga adalah dari kalimat, ya, dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya. Karena apa? Karena kalimat sebelumnya sign ini tidak di garis bawah. Jadi otomatis kalau nggak di garis bawah sudah benar. Jadi dia itu pasti verb 2. Itu. Otomatis setelahnya juga verb 2 karena masih berhubungan satu kalimat, satu klausa maksudnya. Seperti itu ya. Oke. Mohon maaf tulisan Miss Lee jelek ya. Makasih, Miss. Oke, nanti bisa dirangkum sendiri ya teman-teman ya. Nomor 18. B yang salah, Miss. Bravo. Was declared. Kenapa? Oke, was declare-nya harus diganti menjadi Verb 2. Tiga. Verb verb 3. 2. Verb 3. Ingat ya, verb 2 itu selalu berdiri sendiri, nggak boleh ada to be-nya. Ya, diingat-ingat ya. Yang tidak bisa berdiri sendiri adalah verb 3. Jadi declare diganti menjadi verb 3. Ada to be ditambah dengan verb 3 itu namanya kalimat
pasif. Kalimat pasif yang artinya adalah atau di. Nah, biasanya itu subjeknya dalam bentuk selain orang, yaitu segregation ya subjeknya. Subjek yang singular, karena di sini pakai was ya kan, sudah benar ya singular. Tuh, cuma yang salah adalah verb-nya, bukan to be-nya. Gitu. Segregation was declared. Jadi in public itu tidak termasuk subjek karena ada apa? Ada prepositionnya ini. Oke guys, seperti itu. Nomor 19. Sirius, the dog star, is the most brightest star in the sky with an absolute magnitude about 20 times that of the sun. A. Alpha. The most Alpha, brightest. harusnya apa? Is the brightest star. Oke, is the brightest ya. Jadi nggak pakai most. Kenapa? Karena bright itu cuma satu suku kata, Miss. Kalau satu suku kata, ketika mau menggunakan paling, itu cukup ditambahin is ya, est. Good, langsung saja ke poinnya gitu ya guys ya, nggak apa-apa. Lebih tepat sasaran. Kalau gampang sih nggak apa-apa. Nomor 20. Killer whales tend to wander in family clusters that hunt, play, and resting together. Si, Miss. Oke, Charlie, harusnya apa guys? Rest. Good, harusnya rest. Kenapa? Paralel. Oke, masuk ya keterangan kemarin ya guys ya. Jadi memparalelkan sama apa? Sama play ya, kemudian sama hunt gitu. Yang apa? Yang hunt, play, rest together. Next, nomor 21. Some of the most useful resistor material are carbon, metals, and metallic alloys. Si, Miss. Charlie, why? Because Material. some of plural material Oke, S. masuk ya materinya ya. Harusnya ditambahi S ya. Oke, good. 22, the community of Bethesda, Maryland, was previously known as Darcy Store. Ini masuknya ke pelajaran non-phrase ya. Non-phrase. Bravo, Terus Charlie. B. Yang mana? Salah. B. Bravo. Ya. Oke, harusnya apa? Verb 2, Miss. Verb Harusnya 3. verb to. Harusnya verb to. Previously. Oh iya. Oke, ini Pakai karena ada to be nih ya. To be ya. Berapa sih itu? To be, oke. Oke guys, di sini akan Miss Lee jelaskan lagi ya. Was itu adalah auxiliary bentuk kedua, ya. Auxiliary atau to be bentuk kedua, to be. Nah, dari is, ya kan? Teman-teman pernah belajar kalimat nominal kan ya, yang contohnya kayak ini. This is beautiful view. Seperti ini bisa ya, beautiful view. But this was not good view. Misalnya. Jadi di sini setelah was apa? Setelah was itu Kata sifat. iya kata sifat. Setelah is juga di sini kata sifat. Jadi setelah to be ya itu nggak harus verb 3 ya. Setelah to be nggak harus verb 3 karena dia yang dimasukkan di sini tidak sebagai kalimat pasif. Ya.
Miss katanya itu subjeknya selain orang pasti pasif ya. Tidak selalu ya. Karena ini yang dibutuhkan bukan itu. Ini adalah komunitas ya. The community of Bethesda. Nah, was previous ini sebagai apa? Adjektif, ya kan? Previous itu adjektif, kata sifat. Nah, sedangkan noun itu sebagai verb Verb 3. 3. Iya, di sini adjektif. Sorry, di sini tulisnya salah ya, guys. Adjektif. Jadi, was ini mengikuti noun, gitu. Emang boleh, Mi, sebelum verb itu diikuti adjektif? Tidak boleh. Karena susunannya sesuai dengan proper noun, adverb dulu, kalau misalnya ada adverbnya, baru adjektif, gitu ya, baru noun. Kalau misalnya nggak pakai noun, sebelum noun, itu harusnya nggak pakai adjektif, tapi langsung adverb, kemudian baru verb, gitu. Adverb itu bisa mengikuti dalam arti, adverb bisa mengikuti verb atau bisa juga mengikuti adjektif, gitu ya. Nah, sedangkan noun di sini adalah verb ketiga, maka verb 3 nggak boleh diikuti adjektif, harusnya diganti menjadi adverb. Nah, adverb berarti dari previous menjadi previously, gitu. Oke, guys, seperti itu keterangannya ya. Jawaban yang salah adalah yang bravo. Harusnya diganti menjadi li. Lanjut ke nomor 23. Alloys of gold and copper have been widely using in various types of coins. Charlie. Charlie, P. Charlie, oke, banyak yang Charlie ya, kenapa? Wait, salah coret mistake, guys. Harusnya apa, guys? Used. Verb 3. Menggunakan verb 3, yaitu used, ya. Oke, widely ini sebagai adverb ya, jadi setelah adverb itu verb sudah benar ya. Nah, di sini ada have been, guys. Setelah have been, ini adalah to be ya, to be, have been. Have itu sebagai auxiliary, been, have been, berarti rumus ya. Rumusnya present perfect. Have been used, telah dibuat gitu. Apanya yang dibuat? Ininya alloys ya. Alloys apa? Alloys of gold and copper. Campuran bahan apa sih ini? Emas sama tembaga. Subject have been digunakan, bukan menggunakan ya. Kalau using berarti menggunakan nantinya. Sedangkan kalau used itu digunakan di berbagai tipe koin gitu. Sebenarnya benar ya guys ya. Tapi kalau have been using nanti jadinya bukan artinya pasif tapi menggunakan, have been using, telah menggunakan gitu. Sedangkan di sini subjeknya itu bukan orang ya. Subjeknya di sini plural ya. Alloys di sini ada S-nya. Seperti itu. Nomor 24, G.H. Pratt used group therapy early in the century when he brought tuberculosis patients together to discuss its disease. D. Yang D, Delta. delta. Why? Alasannya apa? Itu Miss mendiskusikan disease Disease tuberculosis. ya. Karena Jadi udah ada S di discussion, patient, udah ada 2, Miss. patient Patients. together to discuss their disease. Disease. Oke. Jadi, there-nya kembali ke siapa kalau it-nya salah? Ke siapa tadi? Ke Patient. yakin? Iya, Miss. Tuberkulosis.
Ah, tuberculosis patients gitu ya. Pasien yang mengidap tuberkulosis. Ya benar memang kembali ke patients ya. Mendiskusikan penyakit mereka. Karena penyakitnya cuma tuberkulosis ya bukan diartikan penyakit-penyakit ya, tapi penyakit yang kembali ke mereka gitu. Oke, jawabannya there. Lanjut ke nomor 25, the United States. Jadi ini nama negara ya, Amerika ya. The United States has imported carpet wools in recent years because domestic wools are too fine and soft for carpets. Miss. Alpha. Imported. Oke, harusnya apa? Harusnya Imported. pakai verb 3. Wow, amazing. Harusnya pakai verb 3 ya. Oke. Yes. Has itu rumus ya. Has rumus simple apa sih? Simple present perfect ya. Perfect has imported. Setelah has wajib plus verb 3. Next, number 26. Irving Berlin wrote, "Oh, how I hate to get up in the morning," while serving in a U.S. United States Army during World War One. B, Miss. Maybe. Bravo, C, Miss. Ya, bravo. Charlie. Charlie. Beams. Oke. Yang pilih Bravo kenapa salah? Mungkin ini Miss kan ini yang A word. Oh, this kan well serving. Lampau Oke, gitu. oke. Miss. Kan serving Oke. masih terjadi gitu. Sedangkan World War One kan sudah tidak terjadi. Oke. Good, good. Yang pilih Charlie kenapa salah? Karena A for kan itu artikel yang dipakai setelah konsonan harusnya, tapi US kan depannya U, vokal. Oh, oke, oke, oke. Thank you all for your answers. Akan Miss bahas lagi. Miss jelasin ulang. Aduh, nggak miring. Jadi guys, untuk Bravo, while serving, ya, while serving ini adalah sebuah konsep dua kejadian yang mana simple past itu bisa digandengkan dengan past continuous. Seperti itu. Contohnya, you called, kamu menelpon aku misalnya, you called me while, while apa ya? While eating. Nah, while eating gitu. Jadi di sini, while itu menjadi conjunction. Akan tetapi di sini di-reduce ya, adjective clause yang di-reduce. Harusnya apa? While you were gitu. Harusnya while you were eating. Akan tetapi karena you-nya ini subjek yang sama dengan sebelumnya, maka dihapus aja nggak apa-apa. Dan ini sebagai adjective clause yang di-reduce, word-nya dihapus menjadi eating aja. Gitu guys. Makanya untuk nomor 26, ini kalimatnya itu cuma satu, yang mana subjeknya adalah Irving, verbnya adalah Ruth. Untuk sisanya, in the morning while serving itu bukanlah sebuah kalimat, ya, bukan. Tapi hanyalah sebagai penambahan karena adjektif ya. Karena apa? Karena di reduce tadi while eating gitu. You called me while eating. Jadi while eating itu sebenarnya kalimatnya adalah while you were eating, seperti itu. Maka dari itu, ini awalnya ya, simple past digabung sama past continuous, yaitu konsep dua kejadian yang bebarengan. Gitu.
Oke. Jadi untuk Bravo itu dibenarkan, ya guys ya. Dan Miss, selanjutnya, ya, minta tolong kalau misal habis dijelaskan jangan dihapus ya, Miss. Mungkin nanti ada coretannya bisa di screenshot dikirimkan di grup gitu, Miss, buat evaluasi. nanti Miss-nya sendiri aja yang screenshot ya, karena Miss Li nanti kan tugasnya nge-record Zoom ya. Nanti Oh, Zoom-nya siap. ada recordnya, iya, di screenshot sendiri ya. Miss Li hapus kenapa? Biar nggak ganggu menjelaskan lagi. Ya kan ini kan Miss Li mau ngejelasin lagi ya. Oh, siap, Miss. Nah, oke. Lanjut ya. Untuk B berarti sudah benar. Sekarang kalau kita pilih Charlie, tadi Alpha ya, harusnya diganti menjadi N katanya. Oke. Karena di sini ada apa huruf vokal ya. Iya memang U itu huruf vokal guys. Tapi dalam bahasa Inggris huruf vokal itu tidak dimasukkan untuk hukum ini yang bukan hurufnya tapi suara ya guys ya, suara vokal. Apakah U ini dibaca U? Apa Oh, dibaca U? You. you. Iya, U, ye, ye kan, suaranya ye, bukan tapi ye, U. Maka dari itu ini adalah suara konsonan, itu alias suara mati, guys. Jadi, itu juga salah, itu juga salah. Kenapa? Karena ini adalah em, nama, nama sebuah negara di Amerika, nama sebuah, apa sih ini namanya? Army itu? Ya, army Tentara. lah. Tentara. Iya, tentara maksudnya ya. Di Amerika maka di sini dibutuhkan namanya the United States Army. In the United States Army. Berarti ada dua jawaban ya, Miss? Loh, kok dua jawaban gimana? Ya the, jawabannya cuma the. Dua jawaban sama apa? Tidak, enggak, Miss, enggak, Miss. Jadi yang salah adalah yang Charlie Oh, ya. Charlie. Yang salah adalah Charlie. Jangan pakai n. U itu juga huruf suara konsonan ya, suara konsonan. Jadi mau dipakein itu sebenarnya boleh, tapi ini tuh nama bukan sebuah ya, jadi cuma US Army, the US Army yang itu gitu, untuk menunjukkan bukan sebuah US Army tapi US Army yang itu gitu. Jadi ini soal TOEFL yang model seperti ini juga sering keluar ya guys ya. Setelah preposition habis gitu harusnya diganti menjadi the, kalau nggak gitu setelah in langsung US gitu. Misalnya innya apa US Army-nya di garis bawain. Mm-mm. Jadi kurang apa kurang the gitu. Sering ya soal seperti itu di TOEFL itu sering banget. Oke, nomor 27. Banks are rushing to merge because consolidations enable them to slash their costs and expand. Si Miss, Charlie, kenapa pilih Charlie, Sir? Harusnya apa? there aja nggak usah ada S-nya. Oke, good. Jadi guys, sudah terlihat sekali ya, their cost. Karena ada S-nya di sini, ya. Jadi harusnya diganti menjadi their aja, nggak pakai S. Yang pakai S itu tanpa cost, ya, tanpa cost. Slash theirs gitu aja, milik mereka langsung. Oke. Jadi harusnya adalah theirs, nggak pakai S. it's my turn. Nomor, yes. Nomor 28. That water has a very high specific heat means that without a large temperature, change water. Sebentar, saya ganti nadanya ya. The water has a very high specific heat means that without a large temperature change, water can add or lose a large number of heat. D, Miss. Ya, D. delta. Ya, Oke, kenapa? Harusnya apa?
Karena hate kan uncountable, harusnya amount of. Amount of. Oke, good. Hit itu adalah uncount ya, guys. Uncountable, namanya uncountable itu nggak usah ditambahin S, ya, tetap. Dan dia itu pasti singular. Kalau singular berarti penandanya itu bukan a number of, ya, karena penanda dari number of itu untuk plural, ya, sejumlah. Jadi harusnya amount of. Nomor 29. Benny Goodman was equally talented as both a jazz performer as well as a classical musician. Yes? Come on. Charlie, Charlie. Charlie, Miss. Kenapa? buat Harusnya apa? pasangannya and. Oke, good. Both pasangannya and, ya, keduanya, Pak. Good. Nomor 30, guys. The state still used in Massachusetts, designed by Paul Revere, who also designed the first continental currency. Alpha, Alpha, harusnya apa kalau alpha? tambahi is. Tambahi is di sini gitu ya. Is still Oke. used. Oke. Ada yang lain selain ini? Yes, Alpha. Iya, yang salah. Nggak ada? Kalau nggak ada, misalnya bahas nih. Oke, Miss nothing. B. Bravo. Iya, Bravo. Kenapa kayak berubah? ganti jawaban. Harusnya apa? Was designed. Oke, harusnya was designed. Terus bagaimana dong ini nentuinnya? Yang mana? Jadi kita harus tahu subjeknya yang mana, ya kan? Oke. The state still used in Massachusetts. Di sini ada who ya guys ya. Who itu sebagai conjunction, oke? Setelah conjunction wajib hadir apa? Verb. Hadir subject verb ya biasanya, oke. Conjunction subject verb. Di sini ada verb yaitu design verb kedua, oke? Kedua. Berarti di sini setelah conjunction wajib hadir subject verb, tapi di sini sudah ada subjeknya belum? Tidak ada ya. Berarti who itu berperan ganda sebagai subjek. Yang mana subjeknya itu sama, ya. Siapa? Ya The ini state Paul still. Revere. Paul Revere ini ya. Who Paul itu maksudnya Revere. adalah Paul Revere. Jadi untuk kalimat yang pertama yang mana? Ini kan kalimat kedua ya. Who also design. Kalimat pertamanya adalah verbnya cuma satu aja. Yang mana nih kira-kira the state still used apa design by? Yang paling tepat You ya ini. still use. Untuk still used ini adalah sebagai adjektif ya guys ya. Adjektif dalam bentuk verb 3 ya, berdiri sendiri. Yang mana artinya adalah the state still yang masih ada tulisannya yang kalau diterjemahkan yang masih digunakan di Massachusetts, design by, desain oleh gitu. Kenapa kok pilih yang desain ya? Karena yang lebih cocok itu desain dibandingkan menggunakan gitu. Karena lebih berperannya apa? Berperannya ada lebih ke Paul-nya yang berperan gitu. Jadi the state still yang masih digunakan di ini didesain oleh Paul. Maka dari itu yang salah adalah yang bravo. Kurang apa? Kurang to be was itu. Oke, lanjut kita ke nomor 31. Quarter horses were developed in 18th century Virginia to race on courses short of about a quarter of a mile in length.
Ya, ayo yang mana guys? Ini berhubungan dengan non phrase loh. Si Miss, Subjeknya Charlie. mungkin Kalau seharusnya a quarter mile aja. Nggak usah ada of a-nya. oke, mungkin ya a quarter of oke, a quarter mile gitu ya. Oke. Ada yang lain? Bravo, Miss. Bravo harusnya apa? Short courses. Harusnya short courses. Oke. Jadi guys, ketika kita membentuk sebuah noun phrase ya, noun phrase itu urutannya apa tadi? Adjective plus noun. Kalau ada yang lain pun adverbnya ada di depan. Itu ya. Nah, untuk yang ini kasusnya adalah courses sama short. Short itu kata sifat apa kata benda ya? Sifat pendek. Kata sifat. Courses itu adalah noun, Noun. kursusan ya, oke, atau pelatihan. Jadi harusnya adjektifnya di depan ya, seperti ini, sesuai dengan proper noun. Nah, kalau ini of itu sudah benar. Kenapa? Karena setelah of itu untuk apa kemarin? Penghubung antar noun. Jadi a mile sama a quarter itu sama-sama noun-noun of noun. A quarter of a mile in length. Jadi ini sebagai noun semua ya. A mile ini preposition dari non length gitu. Panjang ya. Panjang itu bisa di apa? Diubah menjadi kata benda ketika long itu menjadi kata sifat, length itu menjadi kata benda, noun length. Tapi artinya sama, panjang gitu. Oke. Nomor 32. Wait. No longer satisfied with the emphasis of the Danish School, Martha Graham has moved to the staff of the Eastman School in 1925. Berhubungan dengan tensis, guys. Pasti tahu ya. No longer. A. No longer harusnya apa? Ons mungkin, Miss. Oke, guys. Ini adalah sebuah keterangan ya. Kita cari dulu subjek sama verbnya. Subjeknya adalah Martha Graham. Has moved adalah verbnya. Di sini ada tahun, time signal. Delta. Time signal pas ya, jadi pas time signal. Kalau pas time signal itu tandanya menggunakan verb kedua. Verb to. Iya, jadi harusnya apa? Harusnya dihapus menjadi Head. move aja. Jadi yang salah Oh. adalah delta ya, yang salah ya. Move aja. Kalau has move nanti jadinya present perfect. Sedangkan present perfect itu artinya adalah sudah ya. Sudah. Sudah tapi tidak butuh keterangan time signal yang spesifik. Itu kayak bisa pakai baru-baru ini itu baru bisa pakai present perfect has moved itu. Nanti ada materi tentang tenses itu di pertemuan ke berapa ya? Ke-9 kayaknya. Ada. Nomor 33. William Hart was an sorry. Wait guys. Nomor 33. William Hart was an actor best known for his roles as Western heroes in silent films. A, Miss. Alpha. Actor. Harusnya apa? Actor. Oke, bukan aktris ya. Bukan aktris. Kau tahu kalau William Hart itu cowok, ayo.
Oke. Jadi yang penting kata benda lah ya, mau aktor mau aktris bebas, nggak tahu itu cowok apa cewek yang jelas act itu adalah verb ya. Act itu verb, maka harus diganti menjadi noun actor. Kenapa? Karena di sini ada artikel. Setelah artikel itu pasti kata benda, itu pasti plus noun. Mau noun phrase atau noun. Hmm. Nomor 34. Prior to an extermination program earlier his century, a live wolves roamed across nearly all of North America. Cari dulu subjek sama verbnya. Subjeknya adalah mana, verbnya adalah mana. C mungkin, Miss. Charlie. Harusnya? Alive. Serigala Hmm? yang masih hidup. Mm-mm. Harusnya apa, Miss? Tambah D. Tambah ide. Ada ya? Salah ya? Gak apa-apa, Miss. Leaves. Gak apa-apa. Oke, Miss Lee jelasin ya. Untuk ini subjeknya adalah, subjeknya belum diketahui ya. Tapi kemungkinan besar adalah ini subjeknya, yaitu wolves. Kemudian roamed itu adalah verbnya, verb kedua ya, karena berdiri sendiri. Across ini preposition ya, across nearly all of North America. Jadi prior to an extermination program earlier this century itu hanya keterangan waktu aja ya, prior to ini cuma keterangan aja. Jadi yang inti adalah alive wolves roamed. Tapi di sini ada alive, guys. Alive itu apa sih? Alive itu em, kayak contohnya ya. Biasanya kalau kalian nonton film kan biasanya ada musuh bebuyutan, nyari nyari apa musuh yang lain. I want him alive gitu ya kan. Jadi di sini alive itu menerangkan apa? Menerangkan want-nya. Hidup-hidup dari si him-nya. I want him alive. Aku pengen dia hidup-hidup. Biasanya alive itu ditaruh di belakang. Jadi nggak mungkin di depan. Maka alive ini salah, harusnya diganti menjadi apa? Diganti menjadi apa, guys? Live. Oke, good. Harusnya diganti menjadi live. Itu. Live wolves. Live wolves. Artinya apa, guys? Live wolves itu. Hah? Wolves yang masih hidup gitu ya. Hanya dihapus aja. Nomor 35. During the 1960s, the Berkeley campus of the University of California came to national attention as a result its radical political activity. Si Miss. Harusnya Charlie. harusnya apa? Resulted. Harusnya apa? Verb to miss. Harusnya verb to. Gimana itu verb to-nya? Resulted. Resulted. Ya, resulted. Oke. Ada yang lain mungkin alasannya selain itu atau mau jawaban yang lain? Beta. 30. Bravo. Oh iya, bravo. Kenapa pilih Bravo? Harusnya apa? Became, Miss. Harusnya coming karena during selama. Jadi verb ing. Oke, coming ya. Coming. Mari kita bahas. Untuk untuk subjeknya yang mana dulu gitu ya subjeknya. Coba. Subjeknya adalah The university. Hah?
The The Berkeley Berkeley campus Hmm. of the University Ini California. subjeknya panjang ya, tapi sebenarnya cuma The Berkeley Campus gitu aja udah cukup ya ini subjeknya. Kemudian verb 2-nya ini came ya dalam bentuk verb 2. Came to, nah to itu preposition, national attention as a result. Nah ini juga sebagai preposition as a result. Ini adalah preposition yang mana setelah preposition pasti kata benda ya guys ya. A result. Oh iya. Itu tidak digarisbawahi jadi pasti benar ya guys ya. Itu artikel ya. Setelah artikel itu apa? Pasti noun. Noun yang singular. Singular. Nah, result itu adalah noun guys. Itu. Jadi C itu benar. Oh, Mm-mm. Iya kan? iya, Miss. Tadi Masa A. sih? Tapi untuk alasan result Kurang itu benar ya. Ini kan noun kurang ya off. result ya. Di sini it's itu juga noun. Menunjukkan adanya noun. It's radical gitu. Jadi it's radical itu noun phrase ya. Noun phrase. Jadi di sini kurang apa? Noun ketemu noun boleh nggak? Nggak boleh. Harus ada pemisah yaitu of. Jadi yang salah adalah guys, Charlie. Charlie. Iya, harusnya di sini ada of-nya, Of. result of gitu. Karena noun ketemu noun. Charlie yang salah. Nomor 36. Artis Katzen Forglum designed the Mount Rushmore Memorial and worked on project from 1925 until his death in 1941. D. Delta? Bravo. Oh, bravo. Kenapa? Harusnya apa? The project. The project. Good. Kenapa kok enggak langsung on project, Miss? Karena the project ini adalah kata umum ya, guys ya. Kurang spesifik. Project apa? Kurang jelas ya. Project yang mana kembali ke ini ya. Mount Good Rushmore job. Memorial. Ini sebuah nama ya, desain the Mount Rushmore Memorial and worked on the project. Jadi projectnya kembali ke siapa? Ke ini. Makanya pakai the gitu. Oke. Masih ada berapa soal lagi ya? 4 ya, Tis ya? Sampai 40 nih. Nah, ini. Number 37, it's proving less costly and more profitably for drug makers to market directly to patients. Bravo. Harusnya apa? Verb 1. Verb, oke, verb 1. Verb 1 itu verb Provide. 1-nya yes, provide. Gimana? Seperti ini provide atau gimana? Profit gak pakai beli gitu ya? Profitable ada nggak, Miss? Profitable ada dong. Kenapa? Oh, adjective ya, Miss. Ya, ya, ya. Oke. Ini ada more. More itu apa guys? More itu adalah adverb ya, lebih. More itu adverb. Setelah adverb apa? Yang boleh jatuh ya. Kata yang boleh jatuh setelah adverb itu adalah kalau nggak Adjective verb ya atau noun. adjective ya. Seperti ini. Adjective atau adverb. Kalau nggak ada adjective berarti sorry. Ya adverb sendiri juga boleh atau bisa juga verb itu. Atau maksudnya guys. Jadi untuk profitable, sorry. Profitably ini apa guys? Secara menguntungkan. Adverb. Mm-mm, mm-mm, mm-mm.
Jadi dia boleh nggak? Harusnya hanya menguntungkan. Boleh sih, Oke, Miss. more. Boleh, boleh, boleh. Tapi sebenarnya setelah ini ada verbnya nggak? Tidak ada. Tidak ada, berarti kurang tepat ya. Jadi harusnya adjektif ya. Iya. Heeh. Karena di sini subjeknya it, verbnya itu is. Itu. Jadi ini mana adjektifnya? Kalau memang ini kalimat nominal kan harus terdiri dari subjek, kemudian auxiliary, habis gitu kata sifat gitu. Jadi harusnya profitably ya, sebelum apa ini namanya? Sebelum preposition ini harus clear dulu profitably-nya gitu. Kecuali di sini ada verb baru lagi, verb ketiga misalnya, itu baru boleh. More profitably apa gitu. Karena ada verbnya ini, verb apa? To be-nya ini. Nanti jadi kalimat pasif boleh. Tapi berhubung ini kalimatnya dalam bentuk nominal, ya, maka profitably diganti menjadi kata sifat yaitu profitable. Nah, diganti ya, profitable. Oke guys, nomor 38. Safirs weighing as much as 2 pounds have on occasion mind. Agak susah nih. Tidak tahu artinya, Miss. Saya juga nggak tahu artinya loh. Serius. Yang misli tahu cuma ini, oh ini sapir gitu, batu safir biasanya di film-film itu. Jadi safirs itu sebagai subjek, ya. Verbnya mana? Kalau ini nggak mungkin ya, nggak mungkin verb. Ini pasti adjektif karena verb ing yang berdiri sendiri itu disebut adjektif. Safirs yang weighing as much as 2 pounds, yang beratnya itu sebanyak 2 pounds ya. Nggak tahu berapa itu 2 pounds. Setahu saya pound sterling ya. Ini 2 pounds, mungkin pound ya. Jadi verbnya adalah have ya. Have apa? Have mind. Ini adalah verbnya yang dipisahkan oleh si kehadiran preposition. Have mind. Si, Miss. Hah? Apakah? Sorry, Si, Miss. Delta Charlie sih. ya. Charlie. Harusnya Itu kalau misal ada 2 pounds, itu kan kayak jumlah gitu ya, Miss. Itu jadi verbnya jadi singular itu kan, Miss. Jadi hmm, have-nya harus, kan itu have, berarti kan harusnya tidak 2 pounds. oh I see. Ini harus dihapus ya. Subjeknya tadi mana? Kalau ininya verb. Sapirs. Oh iya. Subjeknya mana? Ini subjeknya. Subjeknya itu plural ya. Yaitu safirs. Ada S-nya. Oh Dan iya, Miss. untuk ini tuh apa? Bukan subjek karena ada apa? Ada as much as itu ya. Sebagai preposition sebanyak 2 pounds gitu. Jadi benar ya. Untuk Charlie itu benar. Oke. Delta. Iya, kaget aku. Yang di salah dan data harusnya apa? Harusnya adalah ada binnya. Ini kalimat pasif ya. Have plus verb 3 itu benar ya kan? Have plus verb 3 itu benar. Tapi yang dibutuhkan di sini itu kalimat pasif, maka membutuhkan auxiliary been. Have been mind. Ditambang ya. Ditambang bukan menambang. Siapa yang menambang? Masa Safir menambang? Kan ditambang ya kan? Jadi sapirs itu bukan nama orang tapi nama barang yaitu batu ya. Batu safir yang beratnya as much as sebesar 2 pounds itu ditambang gitu. Devon. Kok bisa jadi tahu artinya ya, Ngah? Nomor 39. Like snakes, seperti ular, lizards can be found on all other continents except Antarctica. Lizard itu sejenis cicak ya. Tapi di sini masa sih cicak? Gak Bukan ada, ya? Miss.
Oh iya, kadal ya. Bahasa Indonesia kadal itu apa ya guys ya? Mesti nggak tahu. Apa juga kadal ya? Oke, teman-teman ada yang tahu jawabannya? 39? Charlie mungkin. Please. Ini mungkin, oke. Ini berhubungan dengan noun juga ya. Harusnya apa kalau Charlie salah? All of. Sorry? All of. Harusnya all of gitu ya. All of others gitu ya. Untuk keterangan lebih lanjutnya, others ini ada S-nya. Continents ini adalah noun ya. Rata-rata kalau ada S-nya di belakang ya kayak contohnya there tadi ya, kata ganti ya. There's ada S-nya, apakah di sini boleh ditambahin noun? Tidak boleh ya. Karena there's itu kembali ke siapanya sebelumnya itu siapa gitu ya. Tapi di sini ada noun-nya. Jadi their yang ada noun-nya itu nggak usah pakai S. Misalnya their book itu plus noun. Their plus noun karena nggak ada S-nya maka plus noun. Nah di sini yang tidak digarisbawahi itu yang kontinen ya. Yang kontinen nanti nggak digarisbawahi maka dia pasti benar. Itu loh guys. Berarti jawabannya apa? Charlie, S-nya dihapus. Betul sekali. Ya, other continents. The last number, banks, savings and loans, and finance companies have recently been doing home equity loans with greater frequency than ever before. Ini diction guys, pemilihan kata. Kalau rumusnya sudah benar, patternnya sudah benar. Cuma pemilihan katanya yang salah. Seperti kemarin. Jadi TOEFL itu pasti ada seperti itu pemilihan kata. Dan rata-rata pemilihan katanya tentang do sama make. Pasti seputar itu do sama make. Ayo yang mana yuk? Pasti tahu Alpha. kalau Mas Rizal bilang kayak gitu. Alfa, harusnya apa kalau alfa? Recently have been doing. Sorry, have been nggak pakai recently ya? Oh, recently have been doing, recently-nya di depan. Oke. Ada yang lain? Charlie. Charlie harusnya apa? Greatest. Miss Greatest. izin bertanya. Greatest gini ya? Oke, ya silakan Miss, siapa? Tadi do sama make itu ya? Iya, Berarti B, Miss. iya, pinter banget yang ngodenya ya. Oke, harusnya apa? Making. Tahu aja ya. Kode gitu guys, gercep gitu kalau di kode ya. Oke, ya, jadi harusnya kalau misalnya teman-teman itu pilih alpha, have recently been itu boleh ya. Jadi auxiliary yang dipisah sama apa ini verb itu benar ya. Seperti tadi di have on occasion mind itu benar ya. Di have apa, baru verbnya itu benar. Oke, diingat-ingat ya, benar ya untuk ini sama have ini sama have ini. Kemudian di sini untuk pilihan Charlie setelah preposition itu greater frequency eh, dan itu pasangannya lebih dari ya. Jadi pakai more atau yang akhirannya than gitu. Kalau the most itu biasanya nggak pakai boleh pakai than tapi untuk perbandingan lebih dari dua benda. Itu kalau untuk greater ya. Tapi di sini than ever before cuma dibandingin sama before aja. Jadi sudah benar untuk pemilihan greaternya. Untuk jawabannya adalah pemilihan kata dari si
ini guys, doing ini ya. Oke. Doing ini salah pemilihannya guys. Harusnya pakai making. Kenapa? Kita lihat subjeknya dulu. Kok nggak mau sih? Oke, making seperti ini. Ini salah. Banks ya. Siapa sih subjeknya? Subjeknya adalah banks, savings and loans, and finance companies. Itu. Heeh. Jadi mereka itu apa? Melakukan apa membuat? Membuat Membuat. Membuat utang. apa? Membuat home Utang. equity loans gitu. Jadi membuat program apa sih pinjaman kayaknya ya, pinjaman ya dengan frekuensi yang lebih panjang mungkin ya daripada sebelumnya. Seperti itu. Jadi bukan melakukan tapi membuat. Ini adalah pemilihan kata. Jadi ingat-ingat di soal TOEFL itu rata-rata pemilihan kata yang sering keluar adalah make sama do gitu. Jadi kuncinya untuk menguasai TOEFL itu apa dong? Ya sering-sering mengerjakan TOEFL sama ngeliat bahasan-bahasan soal TOEFL. Ya, sering nyimak bahasan-bahasan TOEFL. Kalau kita cuma belajar materinya, materi yang basic ya, kita akan lama banget proses untuk bisa mengerjakan soal TOEFL. Kenapa? Karena soal TOEFL itu mudah karena terbiasa mengerjakan. Oke, guys. Thank you for your joining my class today, and sorry uh for my lateness. And I hope our meeting get some useful for our future. Amin. The last I say, good night and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Thank you, Terima Miss. kasih. Thank you, Okay, Miss. Terima kasih, Miss. okay. You're welcome.